Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya di bulan ini, di bulan Ramadan, kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar dan semoga kita semua menjadikan kita insan yang lebih bertakwa, insya Allah. Salam dan salawat tercurah dan terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, juga beserta sahabat serta keluarga beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Rekan-rekan Bujang Iskot, di dalam bulan ini memang kita akan share terkait dengan pengalaman kami, terkait bagaimana kami menjalani masa-masa sulit hingga alhamdulillah Allah memperkenankan untuk bisa bangkit lagi dan semoga apa yang saya sampaikan ini semoga menjadi referensi bagi Anda yang mungkin ada masalah saat ini dan juga sebagai pendidikan bagi Anda, juga bagi yang belum pernah mengalami dan semoga tidak terjadi. Dan semoga rekan-rekan yang saat ini sedang mengalami kesulitan, saya berdoa kepada Allah SWT, semoga Anda bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan Allah memberkahi keinginan Anda untuk menyelesaikan segala permasalahan Anda, khususnya di dalam kehidupan Anda. Insya Allah. Nah, saya sekedar ingin share aja, mohon maaf mungkin dari beberapa postingan mungkin ada yang tidak berkenan karena kami menyampaikan terkait dengan riba dan teman-teman yang mungkin masih punya hutang, khususnya riba mungkin akan merasa kena, waduh gak enak nih, saya kena ini ya. Nah, ini Anda jadikan pendidikan ya. Saya tidak ingin menyinggung siapapun, tetapi kami hanya menyampaikan apa yang pernah saya alami dan semoga Anda juga bisa terhindar dari hal-hal yang kurang baik ini. Nah, kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan bagaimana salah satu kita mengentas kesulitan-kesulitan ini itu kita memohon pertolongan Allah ya sesuai dengan di surat Al-Baqarah ayat 45 kita mohon pertolongan Allah dengan sabar dan sholat dan itu sudah dinyatakan juga dalam Quran bahwa di situ berat ya oleh karena itu ketika kita menjalankan ini kita yakin bahwa ini berat tetapi kalau berat apapun kita bisa laksanakan dengan baik ya. Nah, kemarin sudah saya share ya. Salah satunya adalah bagaimana kita menjalankan ini ya, sabar dan sholat. Coba kita bagi. Ini dan sholat ya. Dari beberapa guru kita menyampaikan bahwa sabar ini terkait dengan ikhtiar kita, ya tetap ikhtiar. Wah, tulisannya kacau ini ya. Sabar itu identik dengan ikhtiar, sedang sholat itu adalah doa, ya doa. Dalam arti ikhtiar ini berarti urusan di dunia, doa ini urusan kita di akhirat, ya akhirat, ya. Nah, kemarin sudah kita sampaikan bahwa bagaimana salah satu cara adalah bagaimana kita itu mencintai Allah, ya, lebih mencintai Allah, karena Allah lebih mencintai kita. Jadi mencintai Allah itu begini ya. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa bagaimana kita itu berusaha mendekat Allah. Bagaimana supaya Allah itu tersenyum. Sehingga kita itu harus memperbaiki ibadah kita. Ya, ibadah kita. Nah, ibadah kita ini, kita harus berpikir bahwa kita dalam urusan ibadah ini kita harus berpikir kita selalu kurang di dalam urusan ibadah ini, kurang. Tetapi dalam urusan dunia ini kita cukup, ya. Tapi ibadah kita kurang. Sehingga kalau kita sudah merasa
eh, sudah sholat, kita coba lagi apa ya kekurangan kita di dalam sholat kita, ya gitu ya. Jadi rekan-rekan di dalam dakwah itu buat Allah itu tersenyum kepada kita, kemudian kita perbaiki. Mungkin ibadah yang harus kita jalankan adalah yang ibadah yang berat-berat dulu ya, Wahdo. Nah, ya, ini coba Anda cek ya, Anda cek introspeksi, ada berusaha kepada diri Anda sendiri, kekurangan kita apa ya di ibadah ini? Mungkin dari sisi sholat, ya, dan itu banyak sekali ya, mungkin jamaah, mungkin kita kurang apa namanya konsentrasi. Seperti saya juga terus masih belajar nih bagaimana konsentrasi itu. Bagi yang sholatnya bolong-bolong, ini bagaimana kita supaya harus sholat dulu gitu ya. Pokoknya tidak bolong. Saya dulu juga begitu ya. Zaman muda kita, kalau kita masih bolong-bolong, saya coba berpikir bagaimana supaya sholat itu tidak lubang-lubang. Tidak lubang-lubang. Setelah tidak lubang-lubang, kita tingkatkan. Bagaimana sholat itu on time. Dan itu butuh proses. Dan itu butuh pemaksaan dari diri kita untuk ibadah. Ya, seperti itu ya. Jadi saya mengalami juga seperti itu. Nah, sama, ketika kita ada masalah gini, apa ya di dalam sholat kita? Oh, bisa jadi kita ini jamaahnya kurang, ya. Kemudian mungkin kita belum paham banget terhadap bacaan kita juga. Itu harus kita gali terus, kita harus belajar terus. Kemudian ada juga seperti eh, membaca Al-Quran. Kita paksakan. Kalau Anda belum bisa membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, ya, paksa untuk Anda belajar Al-Quran. Ini berat, ya. Ibaratnya begini, seperti sholat berjamaah itu ada juga yang berat, membaca Al-Quran itu berat. Tapi ada beberapa orang itu sangat kuat sekali perjalanan, naik gunung kuat ya, ibadat gitu. Kita siang malam bekerja gitu ya, itu berat juga gitu ya. Malam hari sampai pagi berat juga. Nah, kita bandingkan dengan ibadah kita, ya, membaca Al-Quran, sholat berjamaah, membaca Al-Quran itu juga berat. Maka Anda lakukan itu buat Allah itu tersenyum, ya, berat memang. Dan mungkin ada teman-teman begini, saya ini sudah tua ya, jadi kita ini apa ya udah apa adanya lah, ya. Allah Maha mengetahui kemampuan hamba gitu ya. Dan ibaratnya kan kata-kata tua itu dipakai. Rekan-rekan, coba ada eh, berguru kepada para sahabat. Para sahabat itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan lain sebagainya, itu belajar ketika sudah tua juga. Karena Rasulullah sendiri menjadi nabi, dia akan jadi nabi itu juga sudah umur kurang lebih 43 atau 45 ya insya Allah. Nah, para sahabat itu banyak yang belajar sudah tua juga. Sayyidina Abu Bakar, sahabat Rasulullah, itu juga sudah tua. Dan beliau juga belajar. Jadi nggak ada alasan kita yang sudah umur 40 sampai 50 atau bahkan 60 itu berpikir nggak bisa saya belajar. Karena sudah tua. Ya udah gini aja gitu ya. Allah Maha mengetahui. Betul, Allah Maha mengetahui, memahami apa yang jadi kelemahan Anda. Tetapi kalau kita ingin belajar, tentu Allah akan lebih senang lagi gitu ya, senang lagi kepada Anda. Jadi nggak ada batasan dalam belajar karena para sahabat juga sudah tua-tua. Sayyidina Umar bin Khattab itu juga sudah tua, belajar ngaji juga. Akhirnya beliau juga menjadi hafal Quran dan lain sebagainya. Nah, ini adalah suri teladan yang dicontohkan oleh para sahabat. Jadi kita nggak boleh apa namanya mengesampingkan seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang belum bisa membaca, lakukan dengan keras bagaimana caranya Anda belajar. Cari ya. Jadi pikiran kita adalah ke Allah. Nanti Allah akan bukakan jalan, membukakan jalan terus ya. Ya Allah, saya ingin memperbaiki ibadah saya yang kurang. Nanti akan buka jalan, buka jalan, buka jalan. Nah, kemudian bagi teman-teman yang sudah bisa baca Al-Quran, ya, ditingkatkan dari satu lembar atau mungkin yang biasa ngaji mungkin cuma eh, malam Jumat ya, Kamis malam Jumat itu aja rutin. Nah, sekarang ditingkatkan jadi setiap hari. Mulai satu lembar, satu lembar, satu lembar, satu lembar. Tingkatkan terus every day, tingkatkan. Jadi
di sini di dalam istiqomah kita itu meningkatkan ibadah kita, ya, meningkatkan ibadah kita. Nah, di sini ya. Jadi coba step by step, ya. Itu ibadah madon, ya. Sedang yang lain-lainnya tadi yang saya sampaikan kemarin, bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita mengutamakan sholat dan sebagainya. Ya, itu yang kecil-kecil dan ini Anda kumpulkan nanti akan terbentuk satu sikap yang benar-benar kita itu malu kalau mau berhadapan dengan Allah itu dengan pakaian sekedarnya, ya. Malu kalau kita bepergian tidak menyiapkan suatu saat kita akan bertemu kepada Allah itu kita malu. Nanti akan terbentuk sikap seperti itu, ya, insya Allah. Nah ini, ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian setelah ini tetap Anda jangan lupa karena di hadis juga kejarlah akhiratmu, jangan lupa duniamu. Nah, dunia Anda kerjakan juga, ya, Anda seperti ini. Jadi seperti kegiatan seperti biasa. Insya Allah kalau Anda sudah mengarah ke ibadah dinaikkan kualitasnya, Allah akan memberikan apa namanya ilham-ilham kepada Anda, ilham-ilham kepada Anda juga dan Anda juga akan mendapatkan kemampuan menangkap kehendak Allah. Jadi ketika menerima masukan itu Anda bisa langsung menangkap, oh maksudnya begini. Jadi tidak menolak dulu atau mengkanter dan sebagainya atau kita apa ya sifatnya kurang nyaman ya dikasih nasihat, dikasih masukan gitu, ada yang kurang nyaman. Nah, ini Anda akan mulai terbuka. Jadi Anda akan bisa menerima kehendak Allah di situ. Jadi Anda tetap bekerja dan ya tetap bekerja seperti biasa. Nah, ketika bekerja itu kok seperti begini 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 saja gitu kan? Kan Anda sudah bekerja ini ternyata masih konsultan gitu. Disitulah nanti Allah akan memberikan jalan-jalan apa nama termasuk juga eh, apa namanya pemikiran-pemikiran supaya Anda bisa berkembang bisnisnya. Nah, yang terutama lagi ketika kita sudah meningkatkan, nah di sini di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa kalau seorang hamba itu bertakwa, bertakwa itu dalam arti lebih jauh lagi adalah kita itu meningkatkan ketakwaan kita. Ini kalau di dalam Quran surat At-Talaq ya, di dalam At-Talaq ayat 2 dan 3 di situ disebutkan Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini ya. Jadi ketika Anda sudah mulai memperbaiki ibadah Anda, ya, kemudian Anda mulai meningkatkan ketakwaan Anda, di dalam Al-Quran sudah disampaikan bahwa barang siapa bertakwa, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Atau juga ada yang menyampaikan dilancarkan usahanya. Kalau yang bekerja itu dimulai dilancarkan, tidak terganggu. Kalau teman-teman mungkin ada yang menjadi driver itu dilancarkan semua. Rezekinya ada terus. Dan yang gaib itu adalah Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini yang gaib. Ini yang gaib saya katakan gaib ini kita nggak tahu karena ini adalah Allah begitu senang melihat peningkatan Anda itu, maka Allah akan memberikan kepada Anda rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, Anda tetap bekerja seperti biasa. Bisa jadi rezeki itu banyak sekali, tidak mesti order, tidak mesti uang ya. Bisa jadi kesehatan, kelancaran, sehingga biasanya mungkin Anda dapat sekian, karena lebih lancar, lebih mudah dimudahkan, Anda dapat lebih besar lagi, dan lain sebagainya. Dan bisa jadi suatu saat benar-benar Anda itu ngefek ke secara finansial, itu benar-benar dapat yang benar-benar tidak disangka-sangka, tidak disangka-sangka. Ya, jadi saya katakan disangka-sangka ini sesuatu yang berbeda. Saya pernah mengalami sendiri, ya. Saya ketika pernah suatu saat itu bangun rumah, terus kemudian kehabisannya. Saya membutuhkan uang waktu itu kurang 5 juta. Udah habis gitu ya. Terus saya sama keluarga, yuk kita ke Lamongan ke Bapak Ibu ya. Waktu itu Bapak Ibu saya eh, masih eh, sehat, hidup sekarang sudah alhamdulillah. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan menerima segala amal baiknya.
Jadi ketika saya mendatangi Bapak Ibu, datang ayo ke orang tua gitu ya, ke Bapak Ibu saya. Terus ngobrol-ngobrol dan yang tidak disangka-sangka, ayah saya bilang, ya Indra ini ada uang hasil jualan tanah ini untuk kamu gitu ya. Dan uangnya itu pas sesuai dengan yang saya butuhkan. Dan saya juga pernah nggak berpikir, dan saya peluk ayah saya itu, orang tua saya yang sangat baik sekali. Saya terima kasih bahwa ini saya membutuhkan ini untuk renovasi gitu ya. Salah satunya itu ya. Jadi kita apa namanya dapat hal yang tidak disangka-sangka. Anda bekerja seperti biasa. Yang kedua, bisa jadi Anda mendapatkan ilham. Ilham di dalam mengembangkan potensi Anda. Jadi saya sering memberikan konsultasi kepada teman-teman bahwa kadang-kadang teman-teman itu melupakan potensi yang ada dirinya sendiri. Misalkan di sini, Anda sudah bekerja bertahun-tahun di bagian accounting, ya, misalkan ya, di bagian accounting bertahun-tahun. Terus kemudian keluar punya bisnis, entah itu bisnis terkait dengan agriculture dan lain sebagainya, ya, atau jadi apapun lah gitu ya. Nah, ketika ini wah masih kurang gitu ya, saya butuh tambah bisnis lagi. Nah, kadang-kadang potensi potensi yang ada dirinya itu dilupakan. Saya bilang, Anda punya keahlian apa? Kalau Anda ingin mengembangkan bisnis, nambah bisnis, ingin punya dua kaki dalam bisnis, satu produk, yang satu apa? Saya menyampaikan jasa. Saya tanya kepada teman-teman itu, Anda punya potensi apa? Selama bertahun-tahun bekerja di bidang apa? Saya di akuntansi, Pak. Saya ngurusi perpajakan, Pak. Saya ngurusi kelistrikan. Dan itu sudah bertahun-tahun. Berarti kan punya ilmu di situ. Ya, seperti saya. Saya bertahun-tahun itu ada di dunia ekspor. Ya, di dunia ekspor. Mulai bank, bekerja apa di perusahaan perusahaan swasta ya multinasional itu juga ekspor. Artinya saya bertahun-tahun itu ngurusi ekspor. Dan ini kan sebetulnya ilmu yang harus kita pahami di sini. Nah, kadang-kadang lupa bahwa kita itu punya ilmu di situ. Nah, ilmu di sinilah bisa kita share juga kepada pelaku-pelaku atau teman-teman yang lain yang membutuhkan. Jadi mungkin teman-teman gini, Anda punya ilmu akuntansi misalkan, punya ilmu akuntansi, pembukuan. Siapa Pak yang mau akuntansi? Dan ternyata banyak. Ketika Anda share, Anda mulai mengumpulkan ilmu Anda itu, terus kemudian Anda share ke teman-teman, ternyata ada banyak teman-teman yang membutuhkan ya di situ. Seperti pengalaman saya ketika saya pertama kali tahun 2013 membuat blog tentang ekspor, belajar ekspor.blogspot.com. Anda lihat. Itu saya raja tulis, saya begitu ya. Saya juga waktu itu kira-kira siapa yang membaca tulisan saya gitu. Ilmu saya tulis di situ. Kadang-kadang saya buka buku terus saya ketik lagi ya, buka gitu. Saya share tentang ilmu itu. Dan memang kayaknya nggak ada apa-apa, nggak ada efeknya. Tetapi setelah sekian tahun itu ya, yang saya nulis-nulis baru bermanfaat. Artinya apa ya? Sampai sekarang ini saya jadi trainer, saya pernah ditunjuk, saya punya konsultan Hita Consulting yang dipercaya oleh lembaga-lembaga. Kemudian saya uh, memberikan pelatihan-pelatihan, mulai bahkan banyak teman, loh, Anda kok tahu saya gitu. Waktu saya masih konsultan ini ya. Jadi saya sibuk kopi, malam hari saya ditelepon sama seorang Pak, perkenalkan, seorang ibu-ibu. Saya pegawai bank swasta internasional. Saya ingin belajar kepada Bapak tentang ekspor. Saya kaget, loh ini dari mana ini? Saya tanya, "Eh, Ibu kok tahu saya dari mana ya?" Itu jam 11 malam itu ya. Jam 11 malam itu. Saya waktu itu masih kondisi kontrak. Saya itu Pak melihat blog Anda Pak, blog Anda. Oh iya dah, iya. Oke Bu, besok saya hubungi lagi ya. Saya tinggalkan nomor gitu nomor. Saya hubungi. Saya itu terus baru buka itu blog saya itu. Saya jadi lupa passwordnya waktu itu karena udah lama nggak dibuka. Saya itu konsentrasi ke urusan kopi, ya urusan kopi. Saya buka, set, loh, yang banyak itu, yang membaca itu ternyata banyak. Sudah ribuan membaca blog saya itu. Dan mereka tahunya dari blog saya. Nah, setelah itu mulai saya ini yang saya maksud inilah rezeki yang tidak disangka-sangka, ilham yang diberikan Allah kepada saya
saya mulai membuka diri lagi. Iya, kenapa saya tidak ini ya? Mulai belajar membuka, menulis lagi. Saya mulai mempersiapkan perusahaan konsulting saya. Ya, akhirnya saya punya dua kaki, jualan kopi dan melakukan training. Nah, training ini adalah karena saya menggali potensi yang ada diri saya sendiri. Ya, saya buat create sama perlakuannya seperti saya membuat kopi. Saya buat nama perusahaan, ya. Waktu itu namanya Jakarta International Finance. Ya, di situ saya buka seperti itu. Saya mulai promosikan, ya. Malam hari saya promosikan, terus besok jualan kopi lagi, terus begitu ya. Nah, akhirnya Alhamdulillah, akhirnya eh, saya jadikan namanya Hidra Consulting, dan sama kopi ini akhirnya bisa berjalan berdampingan sampai saat ini, dan alhamdulillah sudah mendapatkan beberapa kepercayaan dari partner-partner kita. Nah, di sini kenapa menggali potensi? Bisa jadi nanti Allah akan, kamu kan udah lama ngurusi apa ini apa accounting, ngurusi elektronika. Pelajari ilmu Anda, mulai Anda tulis ya, mulai nanti akan banyak yang membutuhkan ya. Misalnya dunia perlistrikan. Nah, Anda bekerja di dunia listrik terkait dengan perusahaan besar. Bisa jadi perusahaan yang masih kecil-kecil UMKM itu juga membutuhkan. Anda bisa menjadi konsultan di situ ya. Nah, konsepnya seperti itu. Kemudian Anda juga punya ilmu pendidikan, ya, pendidikan dan sebagainya, ya. Jadi ini ada dua sisi. Jadi kalau saran saya kalau Anda ingin punya dua usaha, itu menambah lagi, itu Anda coba yang sifatnya jasa. Kemudian, Pak, ini masih lama Pak, saya ingin juga butuh, karena pertama itu kan kalau dalam posisi begini kita kan harus punya pikiran survive, ya. Nah, ya, survive, harus punya cash keras. Bisa jadi Anda nanti suatu saat dikasih ilham Allah. Kenapa kamu kan masih muda? Kenapa nggak ngelamar-lamar lagi? Gitu ya. Nah, Anda mulai coba bikin lamaran. Jangan tertutup. Ah, saya udah usaha kok mau jadi pegawai lagi, malu saya. Dan mohon maaf, saya tidak setuju ada istilah-istilah eh, jadi pengusaha lebih baik dari jadi pegawai. Enggak, saya sama artinya itu semua mencari karunia Allah. Jadi nggak ada yang lebih baik. Semua karena bagi pengusaha yang baru pun kadang-kadang berpikir enak ya jadi pegawai tenang gitu. Apalagi kalau kondisi yang kemarin COVID itu ya, waduh, jadi pegawai kayak enak ini dapat bulanan, sedang yang pengusaha itu gini. Nah, jadi ini sama-sama kita mencari koridor awal. Dan dalam kondisi begini, why not kalau suatu saat ada orang yang nawari, Pak, bisa nggak bekerja di tempat saya? Atau Anda boleh ngelamar bekerja? Kenapa tidak? Ya, Anda tetap jalankan bisnis Anda, mulai Anda mengatur waktu Anda, ya. Kemudian Anda cari pekerjaan. Nah, tujuannya apa? Ya ini tadi survive, survive. Ya, bisa jadi rezeki ada suatu saat itu memang di jadi pegawai, nggak ada masalah. Kalau semua jadi pengusaha, nggak ada pegawainya berat kan? Nah, yang penting Anda survive. Tujuan Anda yang jauh akan lebih terpenuhi. Ya, Anda bisa ngangsur. Seperti saya juga. Jadi ketika itu saya begitu ada tawaran pekerjaan dari Bali Muda, dari Pak Happy Trenggono, ya saya terima karena saya butuh survive dan saya membutuhkan untuk angsuran juga. Saya terima ya dengan senang hati dan rasa syukur, ya, rasa syukur. Nah, di situ kita cari pekerjaan, ya. Belum dapat pekerjaan, kita cari-cari ada pekerjaan, misalkan ini ya, yang eh, sifatnya apa namanya, tidak permanen ataupun permanen terserah ya. Mungkin Anda mungkin tercepat misalkan ya, jadi driver online, why not ya, Anda dapat. Yang penting bekerja terus, survive dulu, tapi jangan lupa tetap tingkatkan ibadah. Nah, tingkat ibadah, ya, tingkatkan ibadah Anda. Nanti akan saya sampaikan, saya menemukan doa-doa yang dari Al-Quran, coba nanti saya cari lagi ya, itu ayat berapa gitu ya, nanti biar enak ya.
itu saya gunakan juga. Berdoa terus, berdoa. Dan berdoa kepada Allah itu berdoa yang jangan tanggung-tanggung, ya, yang gede. Mungkin ada Ustadz bilang, kamu kalau doa itu jangan muluk-muluk, jangan tinggi-tinggi. Menurut saya tidak, Allah itu maha kaya. Jadi kalau doa sekalian, saya pun kalau berdoa itu juga nggak tanggung-tanggung juga. Jadi kalau saya order, minta order itu saya juga minta order dan juga uangnya juga sekalian. Tidak order aja kan, banyak orang terima order bingung juga mengerjakan karena nggak dapat uang. Kalau saya berdoanya, ya Allah, saya berikan order ya Allah, sekalian juga pembayarannya cash, ya, dan dikabulkan sama Allah, ya. Nah, ini rekan-rekan ya. Jadi Anda lakukan seperti ini, tetap coba Anda bekerja seperti biasa, ya. Tingkatkan ibadah Anda, terus kemudian coba Anda Allah akan kirim-kirim ilham kepada Anda dan Anda akan mudah menerima kehendak Allah itu. Mungkin Anda akan melihat potensi Anda, ya. Mungkin ini yang bisa Anda jual, ya, servis komputer, jasa-jasa apa dan lain sebagainya. Bisa jadi ini Anda jadikan bentuk suatu usaha, ya. Terus atau Anda cari pekerjaan yang lain, ngelamar-ngelamar sana sini kalau ada yang menawari, welcome, ya, silahkan, ya. Dan ataupun Anda mencari ya sifatnya eh, pekerjaan, bisa jadi ini sampingan, tapi sampingan, ya, tapi ini Anda semata-mata ini loh, survive. Anda tuh survive dulu, ya. Jadi kalau Anda seperti ini, insya Allah Allah akan mengabulkan, ya, di sini, ya. Jadi ini kita mencintai Allah dan masih banyak lagi cara Anda nanti bagaimana menjawab. Jadi gini, melakukan kuesioner imajiner. Kira-kira apa ya yang disukai Allah itu? Nah, gitu ya. Coba mulai tingkatkan, 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 ya. Terutama itu kan ibadah madoh ini, ya. Nah, misalkan ibadah Ramadan, misalkan Anda ini sudah punya hafalan Quran, ya. Hafalan Quran ini Anda tingkatkan, apakah cuma satu juz, apakah surnya itu saja, ya. Kita akan introspeksi. Kita dari kecil sampai kita dewasa, punya keluarga, punya anak, punya rumah, punya pekerjaan yang bagus gitu, ya. Terus Anda introspeksi diri. Hafalan Al-Quran saya meningkat atau tidak, ya? Apakah cuma itu saja, ya? Coba tingkatkan hafalan Quran. Ya, ini. Nah, Quran. Jangan kita jangan beralasan, wah, kita sudah nggak tua, sudah dedel ini, sudah hafalannya sulit. Rekan-rekan, Allah itu tidak melihat hasilnya. Tapi Allah itu melihat ikhtiar Anda, usaha Anda yang serius itu. Ya, jadi kalau ada lakukan seperti itu, insya Allah, saya alhamdulillah sudah bertahun-tahun itu setiap hari ngapalkan satu ayat, satu ayat, satu ayat, bertahun-tahun, bertahun-tahun. Ya, satu surat itu bisa 2 tahun, gitu ya. Saya hafalkan, ini pokoknya saya menghafalkan terus, menghafalkan terus itu. Jadi karena hafalan kita nanti insya Allah ya di dalam ilmu-ilmu secara ini ya, ilmu duniawi, ilmu apa ya, saintis itu, kedokteran katanya kalau kita menghafalkan otak kita itu terpacu terus, kemudian ya insya Allah jadi sehat kita, otak kita itu, ya. Nah, apalagi yang sudah tua-tua begini dilatih terus, ya. Nah, kalau Anda sudah meningkatkan inilah, insya Allah ketika Anda bekerja nanti, ya, usaha Anda dilancarkan dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, nah di situ rekan-rekan. Nah, ini mencintai Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita itu mencintai Rasulullah. Nah, ya, yang dua ini, sorry. Nah, mencintai Rasulullah. Rasulullah. Nah, ketika guru-guru kita, ustadz kita menjaga cintai Rasulullah. Saya juga berpikir, gimana ya cara mencintai Rasulullah? Saya berpikir begitu. Saya kadang-kadang punya
ini ya kurang gitu ya cara. Jadi kadang sih begitu disampaikan ini nggak bisa saya terima langsung, tapi begitu pulang itu saya mikir, "Ah, gimana ya cara mencintai Rasulullah." Nah, ternyata mencintai Rasulullah itu memang disebutkan bahwa kita harus mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, ya. Nah, sunnah Rasul. Nah, di sini saya kalau mencintai Rasulullah itu amalkan sunnah Rasul. Bagaimana mengamalkan? Saya waktu itu mulai membaca buku, kemudian orang tua saya, mertua punya buku waktu itu ya, yang saya baca itu fikih sunnah. Sunnah dari Said Sabit ya, Sabit. Saya mulai mulai niat ya. Di situ itu kumpulan-kumpulan sunnah Rasulullah di saya Sabit ini. Saya nggak mereferensi ya, ini pengalaman saya ya, pengalaman saya ketika pertama kali saya coba menggali gimana sih mencari Rasulullah itu. Saya coba mulai membaca eh, kitab fikih sunnah itu. Waktu itu bukunya kecil-kecil sampai jilid 1 sampai 13. Nah, nah di situ di dalam fikih ini kan dia menuliskan banyak sekali perbandingan. Dalam arti perbandingannya ini dari mazhab ini, dari hadis ini, dari riwayat ini, sehingga kita punya kasanah, ya, punya kasanah banyak. Jadi ini yang saya pelajari. Nah, begitu setiap hari saya baca, saya baca, saya baca terus, gitu, saya mulai mengamalkan dikit-dikit, mengamalkan dikit-dikit. Ternyata memang akhirnya muncul, ya, apa itu cinta Rasul, ya, walaupun ya, walaupun itu kita tidak sempurna banget ya. Jadi sampai sekarang tuh saya terus menggali, makanya terus belajar kepada guru-guru kita, ustazah kita ya, ustazah kita. Kita coba bagaimana kita mencintai Rasul. Apa yang disukai Rasul kita jalankan. Itu saja ya. Contohnya yang waktu itu yang saya agak berat itu adalah di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini Rasulullah memberikan contoh ya bahwa di akhir Ramadan ini Rasulullah itu melakukan itikaf, ya itikaf. Nah, saya coba amalkan. Jadi waktu itu tahun berapa ya? Tahun 2008 atau 2009, saya lupa ya. Tahun 2008, saya mulai coba. Karena setiap akhir bulan Ramadan, ustaz kita, guru-guru kita di ceramah-ceramah agama, di khutbah itu menyampaikan tentang iktikaf. Iktikaf. Tapi tidak pernah bergeming. Saya tidak pernah bergeming, ya. Tapi suatu saat saya ingin mencari Rasul, gimana ya? Iktikaf. Saya coba mulai belajar iktikaf. Saya lupa 2007 atau 2008. Saya mulai di situ. Saya memang pertama kali belum tahu banget ya tentang iktikaf. Saya mulai buka-buka tentang kitab ini tentang iktikaf. Iktikaf itu yang saya baca. Ini saya baca, mohon maaf ya. Jadi kalau ada perbedaan, jangan, saya nggak. Saya baca itu iktikaf itu di masjid, ya, di masjid yang digunakan untuk sholat jamaah. Nah, di situ ya yang saya pahami. Itikaf itu di masjid ya. Itikaf itu artinya tinggal di masjid. Nah, saya coba waktu itu saya masih bekerja. Saya coba, saya niat iktikaf. Pengen sudah saya sampaikan ke istri saya pengen iktikaf. Di mana? Nah, ini saya nggak tahu di mana tempatnya. Saya juga belum tahu juga. Saya belum cari referensi juga. Saya pikir kalau Ramadan gini semua masjid akan dibuka untuk iktikaf. Jadi karena saya masih bekerja, saya terawih dan sebagainya, saya berangkatnya itu jam 9 atau jam 10 malam, ya. Dari masjid sudah pakai jaket, persiapan pakai ini, bawa sajadah gitu ya. Saya mau berangkat iktikaf di masjid. Masjidnya di mana? Saya cari. Saya baru mencari itu ya. Saya jangan mencari. Dan waktu berangkat ternyata itu suasananya gerimis. Di sini udah mikir, berangkat enggak ya ini gerimis, berangkat enggak ya, berangkat enggak ya, gitu. Saya ada perasaan begitu ya, berangkat enggak ya, berangkat enggak ya. Terus kemudian saya paksakan, saya harus berangkat. Nah, saya berangkat itu malam hari pakai jam motor gitu. Saya terus mencari masjid, cari itikaf yang kira-kira buka masjid itu.
di tempat saya udah tutup masjid. Kemudian saya cari gitu. Saya di dalam hati saya gini, saya udah bertanya dalam hati saya sendiri, ya Allah, inikah saya berangkat ini, eh, saya mengamalkan iktikaf yang diajarkan oleh Rasulmu. Apakah ini juga sudah termasuk hamba ini juga menyintai Allah juga gitu. Apakah ini bentuk cinta saya kepada Allah? Ya, karena jam 9 malam atau jam 10 malam itu suasana gereja saya berangkat mencari masjid. Saya masjid ada yang buka, itu ada ngaji masjid di suatu tempat saya buka. Saya masih buka, saya mampir di situ. Saya niatkan iktikaf. Saya sholat 2 rakaat, terus saya iktikaf mulai dikir. Kemudian ternyata jam 11 masjid itu ditutup. Pak, ini mau ditutup loh. Ditutup ya. Waduh, ini cari lagi nih. Ditutup. Ya Pak, ditutup. Ternyata nggak ada kegiatan ikhtikaf ya biasa gitu ya. Jam habis mereka tadarusan gitu terus tutup gitu. Saya berangkat lagi cari masjid jami ya. Masjid jami saya sendiri. Masjid jami, wah, wah, masih buka ini. Wah, saya sana masuk gitu. Masuk ketika sudah jam 12 masjid itu malah dimatikan tek 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 duh lu mati loh terus akhirnya di itu istilahnya di berandanya masjid itu. Saya orangnya saya bingung juga ini, wah, kok jadi sendirian ini di masjid ini nggak ada siapa-siapa. Nah di situ saya mulai tanya lagi, akhirnya saya telepon teman-teman, Pak, ada nggak tempat iktikaf yang ini yang full di masjidnya dibuka. Syukur-syukur ada ini. Syukur-syukur ya pokoknya ada teman-temannya gitu ya. Di sini nggak ada. Oh ya Pak, coba Pak di masjid ini ya. Saya ingat saya pertama kali itikaf itu namanya Masjid Al Basit ya di Mojokerto Al Basit. Di situ saya maksudnya, rame, cocok ini. Rame dalam arti itu dibuka, teman-temannya banyak yang sudah itikaf ya, yang udah biasa itikaf juga. Dan alhamdulillah ini diisi teman-teman partai tertentu ya, partai tertentu. Yang kalau ya saya sebut aja lah, partai PKS gitu aja ya. Nah, saya nggak mau mengendorse tapi saya itu partai PKS waktu itu diisi teman-teman di situ. Nah, saya mulai bergabung. Terus terang aja di situ mungkin ada cuma satu dua yang saya kenal, yang bukan kenal akrab ya, kenal biasa. Tapi akhirnya ada ketemu teman yang saya kenal biasa, teman kantor itu akhirnya jadi teman itu kalau ketemu ya cuma ikhtikaf saja ya. Jadi setiap tahun ketemu. Cuma sekarang agak lebih intan ya. Namanya Pak Amin Yusuf ya. Awal. Jadi akhirnya kalau kita setiap tahun ini akhirnya ketemu 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 itu ikhtikaf. Nah, saya akhirnya ikhtikaf di situ mulai 1 sampai 10 hari. Jam sahur pulang saya, jam sahur pulang. Nah, kemudian biasanya begitu. Jam ketika sahur pulang. Dan ya terus terang aja rekan-rekan, jadi ketika ada itu ada perasaan gitu ya. Kalau dulu kan kita mendengar para ustadz kita menyampaikan bahwa di 10 hari terakhir ini para sahabat itu sedih, sedih karena akan meninggalkan Ramadan. Nah, ternyata perasaan itu juga ada. Setelah saya iktikaf itu ada perasaan sedih juga gitu ya. Ternyata saya benar-benar asik gitu ya iktikaf itu kita hanya berdua doang, kita nggak ngobrol ya di situ ya zikir, sholat sholat apapun yang kita kenal ya, sholat apa ya pokoknya sholat ya sholat, sholat sunnah yang kita lakukan, eh, apa namanya, termasuk apanya sholat-sholat yang tidak pernah kita lakukan ya yang setahun sekali kita lakukan ya iktikaf itu ya, sholat apa ya namanya ya, sholat salah takbir ya. Semoga saya nggak salah menyebutkan ya. Yang kita ada 2 rakaat, ada kita menyampaikan apa sholat Nabi dan lain sebagainya. Itu kita lakukan terus gitu ya. Sehingga lama-lama muncul. Sehingga setiap tahun saya berpikir ada teman-teman yang bisa full day ya sholatnya ya. Apa itikaf di situ. Full day ya, full day. Wah, saya masih bekerja ini gitu. Nah, suatu saat saya mulai tingkatkan ya, tahun berikutnya kita tingkatkan, habis ngantor langsung kita datang ke pondok, pulang pagi langsung ngantor, jadi kita nginepnya di pondok, itikafnya di pondok itu karena kita masih ngantor. Jadi habis ngantor kita itu datang ke pondok untuk itikaf namanya Pondok Al Kafi ya, di Sidoarjo, daerah Tarik itu, di tempat guru saya Ustadz Fatoni. Nah, saya di situ itikaf.
terus gitu ya. Habis itu eh, pulang ya kita ngantor terus gitu selama seminggu. Dan alhamdulillah makin lama kita bisa iktikaf full day 10 hari ya. Artinya nggak ngantor lagi karena saya sudah bukan pegawai ya. Dan itu kita jalankan dan ya, akhirnya pertama kita iktikaf dengan istri ya. Waktu saya masih di pondok di Depok itu kita iktikaf di masjidnya UI ya, Universitas Indonesia. Itu anak-anak muda anak-anak muda imamnya itu bacanya masya Allah luar biasa. Nah, saya enjoy di situ dengan anak-anak pulang pagi ya, pulang pagi belum full day, pulang pagi. Nah, kalau Isyaul sekarang ini sudah beberapa tahun ini kita full day ya. Saya dengan istri saya full day, tinggal di masjid ya, di masjid kita beribadah ya. Tapi ya tidur juga ya kan memang tidur. Jadi kalau ngantuk ya tidur ya, tidur di situ ya. Bangun ya pokoknya kita belajar itikaf. Apakah itikaf sempurna wallahu alam ya? Saya hanya ingin menjalankan sunnah Rasul satunya adalah menjalankan amalan Rasulullah 10 hari bulan Ramadan ya. Coba Anda lakukan. Jadi kalau nanti ada ustaz yang bilang, udah Allah itu maha mengetahui kemampuan hamba. Cukup ibadah itu secukupnya saja. Kalau nggak bisa di masjid, di rumah saja. Nah, coba Anda paksa ya, iktikaf di masjid. Nanti akan Anda lihat sensasinya ya. Terus kemudian nanti insya Allah siapa tahu nanti kita juga mendapatkan pahala namanya malam Lailatul Qadar. Insya Allah ya. Jadi waktu itu ada pertanyaan Pak, apakah harus itikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan sebagainya. Saya mendapatkan pencerahan dari uh, Ustadz, bukan Ustadz ya, ilmunya tinggi ya, ulama kita ya, uh, uh, Bapak Quraisy. Nah, beliau itu kalau menerangkan itu betul banget. Saya ikuti itu kalau kajian yang 1 bulan ya, dan waktu itu membahas tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Quraisy ini karena ilmunya sangat tinggi sekali, bisa menguraikan dan saya itu paham tentang Lailatul Qadar itu. Bukan paham banget ya, artinya gini loh. Apakah pasti mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya? Apakah orang-orang yang menjemput itu apakah mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, beliau menganalogikan begini. Ya, ini yang saya pahami sehingga saya benar-benar ya Allah ini dapat ilmu ya. Jadi Lailatul Qadar ibaratnya begini. Kalau Anda bepergian naik pesawat terbang terus turun ya keluar itu kan banyak penjemput-penjemput ya ada keluar ya keluar kedatangan itu kan di situ kan banyak penjemput-penjemput. Anda penjemput-penjemput itu Anda lihat nggak? Paling coba lihat sekilas. Anda akan cari siapa yang menjemput Anda. Padahal penjemputnya banyak, ya. Wah, namanya penjemput ya, penjemput banyak. Dan Anda datang itu akan cari siapa yang menjemput Anda. Yang lainnya itu mungkin Anda lewati. Dan begitu muncul tulisan Bapak Indra Suparyanto, misalkan ya, menjemput saya gitu, Bapak Indra Suparyanto. Nah, itu akan Anda sampai ya. Nah, itu Pak Quresyat memberikan seperti itu. Nah, di malam Lailatul Qadar di itikaf itu kan kita kan penjemput-penjemput itu, penjemput-penjemput itu. Nah, kita nggak tahu ya malam Lailatul Qadar itu akan menjumpai siapa ya. Tapi kita datang penjemput-penjemput. Kita sudah datang ke bandara sebagai penjemput ya. Nah, nanti malam Lailatul Qadar ya keberkahan itu akan menjemput siapa yang dia menilai, oh ini benar-benar orang yang menjemput ya. Jadi menjemput posisi. Ada kita lakukan iktikaf ya iktikaf di situ yang saya pahami ya, saya pahami begitu. Iktikaf di situ kita udah berusaha menjemput ini. Maka mungkin mohon maaf ya kalau kita tidak melakukan seperti itu kan tidak kita tidak menjemput. Misal di rumah saja ya kita nggak datang ke bandara ya otomatis nggak dilirik sama sekali. Kita bukan golongan penjemput gitu ya. Nah, kalau di kita iktikaf di masjid itu kita penjemput. Tetapi
siapa yang akan mendapatkan Lailatul Qadar? Wallahu alam. Dari situ ya. Mohon maaf, mungkin kalau ada perbedaan ini, saya menguraikan pikir yang kita terima dari ustadz-ustadz kita begitu ya. Ya saya terima seperti itu. Mungkin ada teman pemikiran yang lain, monggo ya. Saya bukan seorang guru agama, tapi saya juga belajar. Cuma saya apa namanya kan Allah menyampaikan gunakan akal pikiran, gunakan yang lebih mendalam lagi ya. Ya saya gunakan seperti itu. Jadi oh betul ini. Saya terus menjemput ya. Jadi alhamdulillah sudah sekian tahun ini saya dengan keluarga saya itu iktikaf kalau 10 hari terakhir. Coba Anda lakukan, coba Anda lakukan, dan insya Allah juga akan ini juga akan mendorong uh, Anda termasuk orang-orang yang masuk golongan yang mencintai Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini rekan-rekan, jadi salah satu mencintai Rasulullah nanti akan saya uraikan lagi ya, mungkin ada beberapa contoh dari saya dan tentu saja ini kan pengalaman saya ya. Jadi saya share kepada Anda kalau ada mengikuti silakan, kalau tidak nggak apa-apa karena ini kita berbasyar, saya bukan seorang guru agama tapi ini berdasarkan pengalaman saya yang saya jalankan dan mungkin dari hal-hal yang saya kerjakan itu gitu ya, uang yang dulu saya bilang ini adalah berat itu ya, jadi ini adalah jadi satu keberkahan jika Allah memberikan kemudahan-kemudahan saya di dalam menyelesaikan permasalahannya dan saya pun alhamdulillah termasuk juga eh, cepat di dalam menyelesaikan permasalahan saya terkait itu sehingga Allah memberikan saya juga apa rezeki yang baik sampai saat ini termasuk juga kesehatan dan sebagainya dan keluarga saya suka syukur dan ini bisa jadi karena saya coba mengamalkan bagaimana mencintai Allah, bagaimana mencintai Rasulullah ya. Nah, semoga sedikit sharing dari saya bermanfaat bagi Anda di bulan Ramadan ini dan semoga Anda juga yang mengalami sedikit permasalahan ini bisa mendapatkan refleksi dan terurai permasalahan Anda dan semoga Allah memberkahi kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.